Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini. Saya berpikir kenapa begitu banyak komentar negatif tentang kekristenan. Baik di Facebook, Instagram. Kenapa orang suka mengomentari tentang hamba Tuhan, menilai kekristenan dari sudut pandang yang negatif. Karena pemikiran mereka begini. Ngakunya Kristen, tapi kelakuannya bikin orang gak demen. Saya pernah sampaikan bahwa di dalam kekristenan ada sebuah standar yang dituntut dari kita. Dunia memiliki sebuah barometer bahwa orang Kristen harus seperti ini. Kenapa begitu? Karena Yesus telah menjadi sebuah standar sebagai sosok yang memberikan teladan dalam kasih, kesetiaan, kebaikan, dan semua perbuatan baik yang Yesus lakukan selama hidup di bumi menjadi sebuah standar barometer buat orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengikuti Kristus hari ini. Hari ini saya akan share tentang pemikiran orang Kristen rata-rata. Sebagai orang Kristen, bagi kita yang terpenting adalah harus doa berjam-jam setiap hari. Gak heran ada yang tanya saya, Ibu Heni doa 1 hari berapa jam? Puasa 2 kali seminggu. Oh, kalau nggak puasa dihakimi orang. Baca firman banyak-banyak. Kupas ayat sampai bahasa aslinya pun dikupas. Berbahasa roh. Seringkali orang ribut antar denominasi. Cuma urusan bahasa roh, baptis selam dan percik. Kita berpikir bahwa yang paling penting sebagai orang Kristen itu harus aktif pelayanan di gereja. Saat teduh jam 4 pagi. Pernah saya ditanya, Bu Heni doa saat teduh jam berapa? Bayar perpuluhan, memberi sedekah, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa semua aktivitas rohani ini luar biasa. Ini adalah kegiatan rohani. Semua yang saya baca tadi, yang kita pikir adalah bagaimana sesungguhnya seorang Kristen harus hidup. Saya mau bilang kalau ada yang bisa melakukan semuanya ini, tapi kalau kita nggak punya kasih, firman Tuhan bilang semua tidak berarti. Semua omong kosong. 1 Korintus 13 ayat pertama bilang gini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 8 berkata gini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saya simpulkan dari firman Tuhan ini, bahwa semua kegiatan rohani, pengetahuan kita, kemampuan kita, pelayanan kita, buah-buah roh, karunia roh yang kita kejar, semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya kasih. Saya pernah kenal orang yang rajin puasa, baca Alkitab luar biasa, doa, saat teduh subuh-subuh. Tapi kehidupannya, kalau ngomong, nyakitin orang terus. Selalu sumpahin orang. Saya lihat banyak orang yang kehidupan rohaninya sama kehidupan nyatanya bertolak belakang. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 3, dia bilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus berkata begitu. Artinya apa? Sekalipun kita pikir kita murah hati, kita suka memberi, bahkan sampai kita merelakan tubuh kita untuk dibakar, tapi jika kita nggak punya kasih, nggak ada artinya.
Berarti gini, kasih itu murah hati kata firman Tuhan. Tapi orang bisa memberi tanpa kasih. Berarti orang yang suka menabur bukan jaminan dia betul-betul hidup di dalam kasih. Matius 6 ayat 2 bilang, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau orang yang melayani Tuhan berpikir, saya sudah menabur banyak di gereja, saya sudah banyak memberi. Saya mau bilang firman Tuhan ingatkan kita, enggak jaminan kita sudah hidup dalam kasih. Bahkan ada orang-orang yang suka sekali nabur kemana-mana. Suka sekali nabur ke gereja. Tapi sama saudaranya sendiri pelit sekali. Sama pembantunya aja pelit sekali. Ini yang arti firman Tuhan. Karena kebanyakan orang senang memberi supaya dipuji. Orang yang suka memberi belum tentu punya kasih. Tapi orang yang punya kasih pasti murah hati. Mari saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana dengan hidup saya. Saya ingin mengajak bagaimana setiap kali kita dengar firman, kita langsung merefleksikan itu ke hidup sendiri. Periksa hidup kita. Bagaimana dengan hidup saya? Matius 7 ayat 20 bilang gini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana dengan buah-buah kehidupan kita sendiri? Kalau kita mau tahu sudah baik atau belum hidup kita, mari lihat buah kehidupan kita. Apa yang kita hasilkan lewat buah kehidupan kita? Cara menilai baik atau tidak, kata firman Tuhan itu lihat buahnya. Matius 7 ayat 17 bilang gini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Orang hanya akan tahu kita hidup di dalam kasih atau enggak. Mereka akan lihat dari buah kehidupan kita. Apa yang lahir dari hidup kita. Tindakan kita bicara jauh lebih keras daripada kata-kata kita. Dari buah kehidupan seseorang, kita dapat melihat apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam kasih. Hukum terutama dalam hidup orang Kristen adalah Matius 22 ayat 36-40 yang berkata begini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ingin share bukti orang mengasihi Tuhan yang pertama adalah ia melakukan firman Tuhan. Tadi hukum yang terutama adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti orang mengasihi Tuhan yang pertama adalah dia melakukan firman Tuhan. Kadang pada kenyataannya nggak enak buat daging, tapi kita memilih untuk taat kepada firman. Contoh, firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebenarnya, kita marah banget. Kalau kita boleh jujur sejujur-jujurnya, mungkin ada keinginan jahat keluar dari hati kita ketika kita ingin membalas perbuatan orang yang jahat kepada kita. Gak enak buat daging. Saat kita dimaki, kita gak boleh membalas. Kita diam saja. Waktu kita difitnah, kita gak boleh marah. Waktu kita dikutuk, firman Tuhan bilang kita harus memberkati. Apakah mudah? Gak mudah, susah banget. Gak enak buat daging. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan memilih taat kepada firman. Bayar perpuluhan contohnya. Apakah mudah melepaskan 10%? Gak mudah. Bagi orang yang gajinya kecil, bayar 10% itu berat sekali. Karena dia cuma punya segitu-gitunya.
Untuk orang yang punya harta banyak, membayar 10% jauh lebih besar, pasti terasa berat juga. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, orang akan tetap taat kepada firman. Itu masuk firman Tuhan. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayo belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Segenap akal budi. Yang artinya gini, perenungan hati kita, pertimbangan di batin kita, cara berpikir kita, kerinduan kita, kehendak kita, semuanya kita tundukkan di dalam firman. Waktu kita mau ngambil keputusan dalam apapun, kita pastikan sesuai nggak sama firman Tuhan. Belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Cinta tuh bukan hanya di bibir saja. Ada lagunya ya. Matius 15 ayat 8 bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bukti orang mengasihi Tuhan, dia pasti dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda pasti mau dengar. Anda peduli dengan perasaannya. Anda pasti mau dengar apa yang jadi kerinduannya. Anda mau jaga perasaan pasangan Anda. Bukan karena Anda takut kepada pasangan Anda, tapi sederhana karena Anda mengasihi dia. Anda tidak mau menyakiti hati pasanganmu. Sama dengan Tuhan. Seringkali di dalam kekristenan keliru sekali. Yang kita lakukan adalah kita taat kepada firman karena kita takut ancaman. Karena kita takut masuk neraka. Padahal harusnya motivasi kita ketika kita taat sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan kita gak mau menyakiti hatinya. Belajar kasih mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ada orang yang bilang sama pasangannya, I love you, tapi dia selingkuh. Sama dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kemudian kita gak peduli sama firman Tuhan. Kita hidup dengan cara-cara kita sendiri. Kadang-kadang orang Kristen di gereja begitu antusias menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan semangat, bilang amin keras-keras. Waktu nyembah mewek, meler, semua tumpah. Tapi keluar dari gereja, semuanya berubah. Gak takut Tuhan, dagang nipu orang, merugikan teman sendiri gak masalah. Jahat sama keluarga, menghina orang. Kadang-kadang saya berpikir kenapa begitu banyak orang hidup seperti di dua dunia, penuh dengan kepalsuan. Mari belajar hidup dalam kasih. Dalam setiap perenungan hati kita dan pertimbangan di pikiran kita. Pakai firman Tuhan jadi dasar pertimbangan kita. Yang kedua, bukti orang mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesama. Tadi firman Tuhan katakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama artinya gini, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bukankah kita tidak bisa lihat Tuhan? Firman Tuhan sederhana bilang gini, kalau kita nggak bisa mengasihi sesama yang kita bisa lihat, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang kita nggak bisa lihat? Kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan, mulailah belajar mengasihi sesama. Karena ketika kita bisa mengasihi orang lain, sesungguhnya kita sedang mengasihi Tuhan yang kita nggak bisa lihat. Saya sedih. Keluarga sedara saja bisa bertengkar gara-gara urusan harta. Orang tua dan anak bisa bertengkar cuma gara-gara harta. Jangankan mengasihi sesama, mengasihi saudara yang sekandung dan sedara saja kadang susah. Kadang-kadang ada sifat, karakter, kelakuan adik atau kakak yang mungkin bikin kita itu mendidih bahasanya. Rasanya kalau bisa dibuang tali persaudaraan itu
Udah gak usah aja. Lu, gue. Kita hidup masing-masing. Gua gak mau tahu. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita benci sama saudara kita sendiri, kita adalah tukang bohong. Kita bohong waktu kita bilang, I love you Lord. Kita bilang sama Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi kita benci sama saudara kita. Saya lahir di keluarga yang cukup besar. 3 saudara kandung, 4 saudara tiri. Saya mau bilang jujur, gak gampang mengasihi saudara tiri. Yang 2 gak terlalu dekat, karena beda ibu. Yang 2 lebih dekat. Waktu kita gak setuju dengan bagaimana cara mama mendidik anak-anaknya, kita tegur, kita kasih tahu, dan mama gak terima. Itu saya kayak udah pengen gini, saya gak mau tahu. Kalau gak mau dibantu hari ini, besok-besok jangan nyusahin gua. Itu kayak gini, saya pengen selesai aja gitu sama mereka. Pengen gak mau tahu lagi gitu. Saya sadari firman Tuhan ini bilang gini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, kadang-kadang jengkel. Kalau saya ngelihat orang yang hidup gak berguna, nyusahin orang, lalu dia gak mikir ke depan. Besok-besok kalau orang tua gak ada, dia hidup bagaimana? Tapi saya bilang sama Tuhan gini, gak bisa sih saya benci saudara gitu. Sekesal-kesalnya, semarah-marahnya. Karena saya tahu bahwa itu akan membuat saya jadi tukang bohong aja. Saya bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya benci saudara sendiri. Karena firman Tuhan bilang, kalau kita gak bisa mengasihi saudara yang kita bisa lihat, gak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Saya ngalamin mengasihi sesama tuh gak mudah. Orang yang sedara sama kita aja, itu betapa susahnya. Apalagi kita belajar mengasihi orang yang gak ada hubungan apa-apa sama kita. Kami menolong orang miskin. Staf saya mengeluh, aduh, nolong orang begini begitu. Saya cuma kasih tahu, nolong orang susah itu tidak mudah. Seringkali mengasihi itu banyak tantangannya. Bukankah itu juga yang Yesus alami? Karena dia mengasihi kita, dia berdarah-darah. Kalau belum berdarah-darah itu belum mengasihi namanya. Kita tolong orang, sekolahkan orang. Kita kasih mereka makan dari meja kita. Mereka bisa tusuk kita dari belakang. Bisa menjelek-jelekan kita, bisa fitnah kita. Bisa melawan kita, melukai hati kita. Tapi saya selalu tetapkan hati untuk tetap mengasihi. Saya mau bilang, kalau kita gak bisa mengasihi saudara sendiri, kita adalah pembohong, kata firman Tuhan. Ayo terus belajar mengasihi. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya begini, perlakukan orang lain seperti kita sendiri ingin diperlakukan. Matius 7 ayat 12 bilang gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang kita kehendaki untuk diri kita sendiri harus menjadi sebuah takaran atau barometer dalam kita memperlakukan orang lain. Kalau kita nggak suka diperlakukan dengan tidak adil, jangan berlaku tidak adil terhadap orang lain. Kalau kita tidak suka direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita tidak suka dihina, jangan menghina orang lain. Kalau kita tidak suka dibully, jangan bully orang lain. Kalau kita tidak suka ditipu, jangan menipu orang lain. Kalau kita tidak suka disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita nggak suka digosipin, jangan gosipin orang lain. Ketika kita memberikan apapun buat orang lain,
pastikan kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira saya sendiri suka nggak dikasih barang ini? Ketika kita mau kasih makanan sama orang, bertanya sama diri sendiri. Kira-kira saya sendiri mau nggak makan makanan ini? Pakai diri kita sebagai sebuah standar bagaimana kita harus memperlakukan orang lain. Karena nggak mungkin kita menyakiti diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat keempat sampai dengan ketujuh menjelaskan cara hidup dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat keempat bilang begini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang dalam tekanan, masalah, ujian, stres dengan beban kehidupan, saya mau bilang gini, ayo sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar dan murah hati. Tidak cemburu, dalam bahasa aslinya sebenarnya diangkat dari not envy. Tidak iri hati melihat kesuksesan orang lain. Tidak iri hati melihat hidup orang lain lebih diberkati secara harta. Mungkin secara fisik lebih baik. Tidak iri hati, tidak memegahkan diri, tidak omong besar tentang diri sendiri. Gak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Gak cari keuntungan diri sendiri, tapi peduli orang lain juga. Gak nyimpen kesalahan orang. Firman Tuhan sebenarnya mengajarkan kita 14 cara hidup dalam kasih. Kalau bisa di rumah Anda bikin poster besar dan tempel itu di depan ranjang tiap hari lihat. Supaya kita semakin ingat bagaimana kita harus hidup. Kita harus sabar, kita harus murah hati, kita nggak boleh iri hati. Kita tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak nyimpen kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang terakhir, bukti orang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama yang paling hina. Matius 25 ayat 40 bilang gini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam perikop penghakiman terakhir, kita harusnya belajar bahwa apa kesudahan dari semuanya ini. Yesus memberikan hint, kisi-kisi, bahwa pada hari penghakiman terakhir, all things yang paling matter adalah tentang bagaimana kita hidup dalam kasih. Matius 25 ayat 40, kita belajar bahwa raja itu menjawab, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa yang paling hina dalam hidup kita? Orang-orang yang kita pandang tidak sederajat kah? Orang-orang yang kita pandang rendah kah? Orang-orang miskin yang mungkin kotor dan menjijikan bagi kita kah? Siapa yang paling hina bagi Anda? Orang-orang yang Anda benci kah? Orang-orang yang pernah berbuat jahat? Orang-orang yang telah melukai hidupmu? Siapa yang paling hina bagi kamu? Karena apa saja yang kita lakukan terhadap orang yang paling hina, kata Tuhan, kita melakukannya untuk Tuhan. Saya ingin menutup dengan pesan ini. Ampuni orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena sebagaimana kita telah diampuni, ampuni juga kesalahan orang lain. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Bukankah kita ingin diampuni? Saya nggak tahu dengan Anda. Kalau saya, dosanya banyak. Dan saya sangat butuh diampuni sama Tuhan. Dan Tuhan, firman Tuhan berpesan,
Kalau kita ingin diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 15 bilang, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita sadar dosa kita banyak aja diampuni sama Tuhan, masakan kita nggak bisa ngampuni kesalahan orang lain? Kita harusnya bisa menunjukkan kemurahan untuk orang lain karena kita menyadari kita sendiri telah beroleh kemurahan. Kita sudah terlebih dahulu dikasihi dan diampuni oleh Allah, dan sudah seharusnya kita juga belajar mengasihi dan mengampuni sesama kita. Saya tahu waktu kita disakiti, nggak mudah untuk mengampuni. Tapi kalau kita sadar bahwa semua orang bisa bikin salah, bahwa kita nggak ada di sepatu mereka. Mereka punya alasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan, benar atau salah, terlepas dari benar atau salah. Kalau Tuhan saja bisa ngampuni kita dengan dosa kita yang banyak, kenapa kita nggak bisa ngampunin orang lain yang bersalah sama kita? Dalam Lukas 7, ketika seorang perempuan yang berdosa membawa buli-buli pualam dan menyirami kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu dan mengusapnya dengan rambutnya. Yesus berkata dalam Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalau kita sadar bahwa dalam hidup kita udah banyak bikin dosa, kalau kita udah banyak bikin salah, harus yang kita lakukan adalah kita harus banyak berbuat kasih. Karena ternyata Yesus berkata, dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perbuatan kasih menghapus dosa. Perbuatan kasih kita kepada sesama membuat hati Tuhan juga tersentuh dan mengampuni dosa kita. Justru orang yang banyak berbuat dosa harus banyak berbuat kasih. Kita mengerti bahwa yang jadi penilaian Tuhan dalam hidup kita adalah bukan seberapa banyak rumah kita, seberapa banyak aset kita hidup di dunia ini, seberapa tinggi pangkat kita, seberapa terkenal kita di bumi ini, seberapa besar jemaat kita. Bukan itu. Ternyata yang menjadi ukuran Tuhan dalam menilai hidup kita adalah sejauh mana kita hidup dalam kasih. Kasih seringkali hanya di bibir saja, tapi dalam pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sulit melakukannya. Saya ingin mengingatkan dan mengajak Anda semua. Mari orang Kristen, orang percaya tetap hidup dalam kasih. Supaya orang bisa melihat bahwa kasih Kristus nyata lewat hidup kita. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai hidup kita mempermalukan nama Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Belajar mengasihi saudara kita, sesama kita, sekalipun mereka sulit dikasihi. Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang yang paling hina sekalipun. Ampuni semua orang yang bersalah. Belajar mengasihi orang-orang yang hina dalam pandangan kita. Sebagaimana bagi Allah, kita yang hina, Dia angkat jadi berharga. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu menolong kami, supaya kami terus belajar hidup dalam kasih Tuhan. Kami tahu gak mudah, biasanya hanya sampai di bibir aja. Tapi kami mau sadari sungguh-sungguh, bahwa arti kekristenan sesungguhnya, kami belajar hidup di dalam kasih, sampai akhir hidup kami. Sulit Tuhan, tapi kami mau. Kami mau belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kami. Mencintai Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Curahkan kasih-Mu dalam hati kami Tuhan. Supaya kami pun mampu mengampuni dan mengasihi semua orang, sekalipun mereka bersalah kepada kami. Biarlah kasih-Mu boleh ditumpahkan dalam hati kami dan dicurahkan sebanyak-banyaknya untuk orang-orang di sekeliling kami. Pakai hidup kami untuk jadi saluran kasih-Mu buat banyak orang Tuhan.
agar Kristus semakin dipermuliakan lewat hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.